Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam ini yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, mari kita belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan: Aku mau berdiri di tempat pengintaiku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini menantikan jawaban doa. Ada satu kalimat yang cukup terkenal yang berkata, menunggu itu membosankan. Memang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, sesuatu yang sudah pasti, yang sudah ada, ketika kita menantikannya, seringkali membuat kita bosan, membuat kita sepertinya kapan ini bisa nyata, kapan ini kunjung datang, kan begitu Bapak Ibu. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, bagaimana Habakuk menantikan firman Tuhan, menantikan jawaban dari pengaduannya kepada Tuhan. Harus kita menyadari bagaimana kehidupan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Di tengah pergumulan, dia merasakan kesengsaraan, melihat bangsanya hidup dalam dosa, ditambah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan bahwa akan muncul bangsa Kasdim. Datang bangsa Kasdim untuk menawan, untuk menduduki tempat di mana mereka berada. Ini Tuhan izinkan karena dosa, karena perbuatan kejahatan Israel. Dan inilah yang membuat Habakuk berkata kepada Tuhan, menunggu jawaban. Dia mau supaya apa yang Tuhan sudah nubuatkan ini jangan terjadi. Kalau kita membaca di dalam Habakuk pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Ini adalah ungkapan dari Nabi Habakuk. Ketika dia dalam tekanan, ketika dia dalam kesengsaraan, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan berkata di pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama, berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Ini satu tindakan orang percaya, tindakan Nabi. Ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia dalam keadaan tekanan, yang dia lakukan, datang, berserah, bertindak dalam pengharapan dengan menantikan firman Tuhan. Bukan saja hanya menantikan firman Tuhan kepadanya, dia menantikan jawaban dari pengaduannya itu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah satu pelajaran bagi kita untuk kita tiru, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika masalah sebesar apapun, ketika pergumulan itu datang menghimpit kita, yang kita lakukan, datang kepada Tuhan, berdoa, bersujud, menantikan pertolongan Tuhan. Dengan doa, menantikan jawaban daripada doa-doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesukaran, Nabi Habakuk berkata, orang benar akan hidup karena percaya. Oleh percaya, dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi, kondisi apapun, dia tetap berharap kepada Tuhan. Tindakannya, dia berdoa. Tindakannya, dia menantikan Tuhan menolongnya. Apakah Tuhan tidak menjawabnya? Tuhan menjawabnya. Sekalipun doanya itu tidak sekalipun jawaban dari doa itu tidak seperti apa yang diharapkan, Habakuk mau supaya hal itu tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menjawab aku. Itu Habakuk 2 ayat 2. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolong, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Jawaban yang didapatkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu akan terjadi. Apakah itu membuat Nabi Habakuk putus asa? Tidak. Dia percaya apapun yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam bangsanya, dalam hidupnya, dalam kepemimpinannya, punya maksud dan tujuan yang baik. Kesimpulan Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, pergumulan persoalan apapun, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan dalam diri kita, supaya diri kita, hidup kita lebih lagi mendekatkan diri dan memuliakan Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.